Halo, berjumpa kembali dengan saya Tumbur Tobing. Senang sekali. Topik yang ke-14 dari Strategic Management Consultant, saya akan membahas mengenai COVID-19 reframing. Bagaimana membingkai ulang di dalam situasi COVID-19. Hal yang utama yang ingin saya mengatakan, kalau Anda dan saya perhatikan di dalam seluruh berita di seluruh dunia maupun di negara kita, sebenarnya disrupsi atau menjadi distraksi konteks globalisasi itu menggambarkan bagaimana climate change, perubahan cuaca, dan juga bagaimana munculnya startup dan munculnya berbagai hal perlawanan dan juga hal-hal konflik di dalam zaman global, dan banyak menunjukkan secara langsung tidak langsung mengenai politik identitas, bahkan juga para elit yang bersifat populis mengumpulkan berbagai hal untuk menjadi satu komunitas, membangun di masa yang akan datang pencitraan dan lain sebagainya. Sehingga langsung atau tidak langsung sulit sekali negara itu berkembang di dalam konteks COVID-19. Secara langsung COVID-19 bagi saya menunjukkan adanya kontraksi di masyarakat global dan juga masyarakat lokal, sehingga itu menjadi satu detoksifikasi sekaligus filter what kind of strategy you already produce and what kind of leader or subordinate or whatever you do in your corporation. Jadi anggaplah segala sesuatu di dalam COVID-19 itu momentum untuk hubah haluan, bukan menjadi satu kefrustrasian yang sangat memilukan. Kenapa? Karena COVID-19 itu adalah satu krisis yang saya mengatakan fast moving. Wow. Kalau saya terlibat di dalam pekerjaan karir saya di fast moving produk, fast moving goods. Tapi sekarang di seluruh dunia fast moving itu adalah COVID-19. Menjadi top score, menjadi populer, menjadi satu hal yang mengglobalisasi. Jadi identitas globalisasi secara representatif dan bisa dicerna yaitu COVID-19. Sehingga ini menjadi sesuatu yang mystery of life, mystery of business. Sehingga COVID-19 itu hard to predict. Susah sekali diprediksi kapan berakhirnya. Susah sekali diakumulasikan dengan strategi yang bermacam-macam kapan ekonomi bisa rebound. Jadi ekonomi itu bisa bangun kembali, bisa rebound, bisa sukses seperti sedia kala. Saya bisa tahu economic rebound membutuhkan satu strategi yang tajam, refresh, di-reanalyze, diperbaharui terus. Maka tidak heran recovery itu sangat dibutuhkan, walaupun suasana yang vulnerable, yang rentan sekali. Jadi kalau atau infection daripada COVID-19 ini terus makin berat muncul, mengakibatkan perusahaan itu berada dalam satu krisis. Bagaimana responsnya? Bagaimana recovery-nya? Dan bagaimana post-recovery planning? Jadi ini tidak gampang. Hal yang lain, yang pertama adalah saya membahas 4 hal daripada reframing daripada COVID-19. Yang pertama, look ahead and constantly reframe your effort. Jadi kita lihat jauh ke depan secara terus-menerus dan kita membingkai ulang apa yang menjadi referensi kerangka strategi di perusahaan Anda atau Anda sebagai seorang pegawai. Artinya apa? Secara definisi, hal krisis yang begitu menakjubkan menimbulkan istilah saya highly dynamic trajectory. Jadi satu dinamis yang sangat tinggi di lintasan pertarungan, suasana yang menggugurkan semua konsep yang ada. Manajemen, strategi, bisnis, filosofi, psikologi, everything. Tetapi ini mengakibatkan mau tidak mau kita harus mereframe mental model and plans. Maka dibutuhkan seorang CEO melihat ke depan itu satu usaha yang sangat berat dan sangat dituntut ketajaman untuk menganalisis, membingkai ulang, dan memilih orang-orang yang mempunyai rasa peduli secara kritis, secara analitik, secara detail kepada sesuatu yang jangka panjang dan juga jangka pendek
sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Yang kedua itu adalah proactively create clarity and security for employee. Artinya apa? Pemimpin perusahaan harus proaktif, tidak menunggu. Bagaimana menciptakan satu kejelasan, satu sistem, satu keamanan. Artinya setiap pegawai itu ada satu keyakinan bahwa perusahaannya tidak bangkrut atau perusahaannya lari dari tanggung jawab. Jadi di dalam clarity ini perubahan-perubahan itu dibutuhkan satu informasi yang jelas dari atasan, dari board of directors, dari para manajer, dari para GM, dari para supervisor. Sehingga ini ada contacting information yang bisa dikalkulasi oleh para employee. Sehingga para employee ini tidak menunggu, tidak pasif. Justru mereka bekerja di rumah, stay home, stay healthy, juga stay knowledge, stay breakthrough maksud saya, dan stay hal banyak yang mereka harus bangun. Maka diperlukan cara kerja yang baru, pola-pola yang bisa membuat kepastian perusahaan itu bisa hidup. Yang ketiga, selain look ahead, yang kedua tadi proaktif, yang ketiga use social media. Sekarang kita bisa lihat Zoom menjadi tiba-tiba terkenal luar biasa, Skype juga, atau misalnya WA yang bersifat tidak hanya WA call, tapi video call. Nah, ini adalah menjadi to coordinate employee and partners. Jadi, dengan adanya COVID-19, perusahaan itu harus proaktif. Harus menggunakan sosial media dengan ketajaman analisis dan tidak diam. Justru dynamic, highly dynamic in trajectory. Ada lintasan-lintasan dinamik untuk mengisi waktu yang ada di rumah. Tapi teknologi itu bisa digunakan dengan efektif dengan tidak membuang waktu. Yang keempat, yang terakhir adalah prepare for apa? A faster recovery. Dan apa yang Anda harapkan menjadi lebih cepat. Maksudnya apa? Anda harus mempertimbangkan waktu yang terus berjalan. Bagaimana Anda membuat satu formulasi dari strategi, dari perubahan yang ada, lalu di-disseminate, disebar, lalu diaplikasikan dengan kebijakan yang baru. Dan yang kedua, bagaimana recovery planning, pemulihan-pemulihan rencana yang baru, yang sangat dibutuhkan saat yang bersamaan perusahaan itu sedang berada di dalam krisis. Tapi tidak menjadi krisis yang sifatnya reaktif. Jadi, maksud saya the COVID-19 reframing ini menjadi satu rahasia. Bagi Anda selalu ingat, ada jalan keluar. COVID-19 bukan the end of history your corporation, but refreshing, highly dynamic. Di dalam menjalankan satu perusahaan yang selalu Anda proaktif, menggunakan teknologi dan look ahead. Jangan lupa, rekan-rekan, please subscribe, ikuti terus. Nanti seri yang ke-15 menjadi akhir fase yang pertama yang akan saya bagikan di YouTube ini. Thank you.